Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya di tahun yang baru? Saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, diberkati, ada kekuatan, ada sukacita di tengah-tengah semua kesedihan dan pergumulan yang ada. Tetap Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita mulai dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di tahun yang baru. Tetap sukacitamu ada di dalam hati kami, dan itulah yang kami perlukan. Kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah di tahun yang baru ini tetap kami menaruh pengharapan yang pasti kepadamu, tidak menjauh tapi semakin mendekat denganmu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama kami. Mulai ibadah kami, percaya Engkau hadir, maka semua musuh kami akan terhalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau ditinggikan, diagungkan selamanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia, mari kita puji namanya, bermazmur bagi Allah kita. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, karena Engkau yang mempunyai segala kemuliaan. Hanya bagimu Yesus Tuhan, Raja yang memerintah di hidupku. Yesus, kami sembah, kami puji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, muliakan selamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan terus menyembah, bermazmur bagi Allah kita. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kau disenangkan dengan
Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk gerbangnya, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia yang layak terima setiap pujian. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah gunung batuku, kota bentengku. Dengan lebih bersukacita lagi kita memuliakan nama Tuhan. Lewati setiap badai, lewati setiap tantangan, kita percaya Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam
gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus disenangkan dengan puji-pujian kita yang kita naikkan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hanya firman Tuhanlah yang akan menyelamatkan jiwa kita. Setiap hari yang kita hadapi persoalan, pencobaan, dan banyak hal, tapi Roh Kudus tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, itu yang kami percaya. Karena Kau Bapa yang baik, merancangkan yang terbaik buat kami. Sekalipun banyak kali kami tidak mengerti, namun kami belajar percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dengan membuktikan, memberikan nyawa-Mu bagi kami sebagai tebusan atas hidup kami yang penuh dengan dosa. Itu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Mari sama-sama kita merenungkan lirik lagu ini, yang memang itulah yang kita hadapi, yang kita alami. Biar hari lepas hari kita didewasakan, membuat kita semakin kuat kepercayaan kita kepada Bapa di surga, bahwa Dia baik, Dia mengasihi kita, Dia memberi yang terbaik buat kita di masa-masa proses dalam hidup kita. Percayalah, berpeganglah kepadanya, bahwa Dia memberi rancangan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita kembali naikkan pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di minggu yang kedua
tahun 2022. Kita yakin percaya Tuhan berbicara, menuntun, membimbing, menghibur, menguatkan setiap umatnya yang dikasihinya. Mari kita berdoa untuk siapkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau pakai dengan kuasa-Mu, urapan-Mu untuk membawa hati-Mu kepada umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus jamah setiap tutur kata, sehingga kebenaran firman Tuhan memberikan kemerdekaan, kelepasan, kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri anggur, di mana anggur adalah melambangkan banyak hal, yaitu sukacita maupun juga darah Yesus, dan anggur juga menggambarkan kesukaan bagi manusia, di mana kita ingin percaya di tahun ini Tuhan mau menyatakan curahkan anggur baru kepada kita, yaitu kesegaran, kekuatan yang baru dengan kondisi yaitu di kantong kulit yang baru, hati yang dibaharui, hati yang dibentuk, hati yang siap sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi bejana yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, di mana Dia curahkan anggur baru sehingga kehidupan kita tidak sama lagi. Pada seri ini, minggu yang kedua, judul Suara Pembalan, Mukjizat Air Menjadi Anggur. Mukjizat air menjadi anggur. Tentunya kita semua memiliki pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita rindu melihat mukjizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya dalam kehidupan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Dalam konteks yang akan kita pelajari adalah perkawinan di Kana. Perikop ini sudah kita mungkin dengar seringkali, tapi saya berdoa sehingga Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada setiap pribadi yang membutuhkan mukjizat air menjadi anggur. Di dalam rumah tangga, di dalam hubungan satu dengan yang lain, maupun juga di dalam karier, keluarga, maupun juga di dalam bisnis, usaha, pelayanan, kita rindu yaitu air menjadi anggur. Mukjizat air menjadi anggur yang diterapkan, yang terjadi 2000 tahun yang lalu sebagai mukjizat pertama yang Yesus lakukan di pelayanan umumnya. Ialah itu juga kita alami di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita akan lihat di Yohanes pasal 2. Saya akan baca semuanya, ayat 1 sampai 11. Nanti akan kita uraikan melihat ayat per ayat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mukjizat apa yang kita rindukan terjadi hari-hari ini, yang kita hadapi hari-hari ini?
sesuatu yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mukjizat adalah perkara yang di luar batas kemampuan manusia untuk melakukannya. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sanggup mengadakan mukjizat. Setiap mukjizat yang Dia adakan, baik itu air menjadi anggur, penyediaan Tuhan yang melipat gandakan 5 roti, 2 ekor ikan, mukjizat Dia menyembuhkan yang sakit maupun melepaskan yang terikat, mukjizat apa yang dihadapi, yang Tuhan adakan, semuanya adalah di dalam kuasa-Nya. Setiap mukjizat dengan tujuan kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga hati kita berbalik, hati kita percaya bahwa ada Tuhan yang masih melakukan mukjizat. Apa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, apa yang tanda-tanda heran yang dilakukan, semuanya menjerat manusia hidup di dalam dosa, bahkan jauh dari Tuhan. Mereka mencari kesugihan, kekayaan, dengan bertapa dan sebagainya. Semua yang mereka dapatkan meminta imbalan, yaitu tumbal, yaitu kematian. Namun Yesus Kristus mengadakan mukjizat-mukjizat sehingga umat-Nya menjadi percaya. Mukjizat yang Dia adakan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan besar. Mari kita memandang mukjizat dari kacamata Tuhan kebenaran firman, supaya hati kita berbalik, hati kita sungguh-sungguh mempercayai Dia lebih dari sebelumnya. Bila mukjizat yang kita alami, yang kita lihat, membuat hati kita lebih lagi dekat dengan kepada Tuhan kita. Kita akan lihat dari perkawinan di Kana, di mana mukjizat air menjadi anggur. Di mana ayat-ayat awalnya dikatakan bahwa hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perkawinan adalah di mana event yang sangat indah dan mulia, di mana kedua pasang insan yang dipertemukan, yang disatukan di dalam pernikahan yang kudus, diberkati oleh Tuhan, disaksikan oleh saudara, keluarga, dan teman. Di dalam kesempatan yang indah ini, Tuhan mengadakan mukjizat. Kita yakin percaya perkawinan adalah bagian dari kehidupan. Ada kelahiran, ada pertumbuhan seorang anak, maupun dalam masa mereka menjadi dewasa, pada waktunya mereka menikah, perkawinan, maupun juga di dalam karir perjalanan, kehidupan orang akan menjadi bertambah umurnya, menjadi lanjut usia. Segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, baik sakit penyakit, baik juga hal-hal yang kesulitan, tantangan hidup yang dihadapi dalam keuangan, namun percaya masih ada mukjizat Tuhan disediakan bagi orang percaya. Air diubah menjadi anggur. Itulah mukjizat pertama yang Tuhan adakan. Tuhan peduli dengan situasi kondisi, yaitu keluarga, yaitu mereka yang melangsungkan pernikahan, di mana perkawinan ada suatu kehormatan, suatu hal yang mulia dan kudus. Di tengah-tengah apa yang mereka adakan, langsungkan pernikahan, mereka butuh mukjizat dari Tuhan. Orang yang datang ke pernikahan tentunya mengharapkan pernikahan dengan makanan yang melimpah, dengan dekorasi, dengan semua keindahan-keindahan, dan mempelai pria, mempelai wanita dengan kondisi yang fit, dalam pernikahan yang kudus, yang diberkati. Di dalam pernikahan yang disiapkan, yang direncanakan, namun menghadapi sebuah tantangan, yaitu masalah, di mana mereka kehabisan anggur. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara? Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan, di mana Tuhan tidak sanggup untuk mengadakan mukjizat. Dan tidak ada perkara yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk tidak peduli untuk mengadakan mukjizat. Bagian kita adalah mempercayainya, bagian kita adalah mengundang kuasa Tuhan, bagian kita adalah menantikan Tuhan bahwa Dia berkarya indah pada waktunya. Kita lihat di dalam pernikahan ini masalah yang terjadi di mana mereka kehabisan anggur. Namun kita sadari
bahwa Yesus dialah air kehidupan, tidak pernah kehabisan. Dia roti kehidupan, dia adalah sumber kehidupan dari semua yang kita hadapi dalam bumi ini. Kita butuh Yesus. Kehadiran Yesus di pernikahan, di perkawinan tersebut, di mana dia akan mengadakan mukjizat. Disitulah kita sadari kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita butuh, yaitu Yesus mengadakan mukjizat di antara kita semua. Kita lihat di ayat 3, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, Yesus berkata padanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ingat, dalam ukuran pengertian manusia sangat terbatas dengan ruang dan waktu. Sebaliknya, hal-hal yang supernatural di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang, waktu. Dia bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan, karena dia bekerja melampaui keterbatasan ruang dan waktu. Dia adalah Tuhan out of the box, di luar keterbatasan pengalaman, pengertian, pikiran, perasaan, dan pengetahuan kita. Kita lihat di Efesus 3 ayat 20 dan 21, kita baca, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sungguh saudara, saya pribadi alami, saya percaya saudara juga sudah pernah alami bagaimana Tuhan bekerja jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Untuk itu, serahkan semua pergumulan kita yang ada di tahun 2021 yang belum terselesaikan. Di tahun 2022, jangan kita kendor. Semakin kita giat mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari tuntunannya, yaitu kebenaran firman-Nya. Yaitu firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga firman-Nya menuntun kita sampai tiba di tujuan Allah. Roh Kudus menolong kita melewati proses-proses kehidupan, tantangan masalah yang dihadapi kita. Tadi Yesus katakan, waktuku belum tiba. Seringkali kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan instan, cepat, dan pada saat ini juga. Namun waktu Tuhan, yaitu waktu yang kita tidak bisa kita prediksi ataupun kita paksakan, tapi kita belajar untuk mempercayainya. Kita belajar untuk berserah. Kita belajar untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sehingga apa yang Tuhan siapkan, kita akan terima pada waktunya. Kita lihat di ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kita lihat bahwa Ibu Yesus, di mana Yesus tampil di muka umum untuk mengadakan mukjizat dalam pelayanan umumnya, ini adalah yang pertama kali. Ibu Yesus, di mana dia sadari bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Tuhan yang berkuasa. Dia menyerahkan waktu Tuhan yang mengadakan mukjizat sesuai dengan waktunya. Dan dia katakan pada pelayan-pelayan untuk lakukan apa saja yang dikatakannya. Di mana Yesus akan memerintahkan kepada para pelayan untuk melakukan sesuatu. Dibutuhkan sebuah ketaatan, dibutuhkan sebuah iman percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah kata-kata yang memang berkuasa untuk mengadakan mukjizat. Kita lihat di mana adat orang Yahudi, setiap rumah atau setiap tempat ada tempat untuk pembasuhan, yaitu air disediakan
untuk membasuhi kaki, di mana dalam perjalanan penuh debu dan mereka akan membasuh kaki. Dan ada 6 tempayan yang disediakan yang untuk pembasuhan, ya, masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan di konteks seperti ini kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Kita bayangkan di mana air yang memang dipakai untuk untuk pembasuhan kaki, namun itu juga yang Tuhan pakai untuk mengisi tempayan-tempayan, ya, tempayan diisi penuh dengan air, sehingga mereka pun mengisinya sampai penuh. Secara logika itu tidak mungkin, dan itu sepertinya melanggar aturan. Dikatakan bahwa air yang tersebut akan dipakai yaitu air pembasuhan, namun itu juga air yang Tuhan adakan, sesuatu yang kelihatan dari manusia mustahil. Namun bagi Tuhan, segala perkara Tuhan sanggup mengadakannya. Dan itu pun Tuhan ingin supaya pelayan-pelayan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia katakan, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Secara kasat mata, ini tidak mungkin. Namun kita yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang mengadakan mukjizat, maka tidak ada yang mustahil. Kita tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu berdebat ataupun meragukan apa yang Tuhan suruhkan. Kita yakin percaya, kita dengarkan suaranya, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka apapun di depan mata yang kita hadapi, air diubah menjadi anggur. Kita yakin percaya mukjizatnya masih ada bagi setiap orang yang percaya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Luar biasa. Di mana kita lihat bahwa air telah berubah menjadi anggur. Kita tidak tahu persis kapan air menjadi anggur terjadi. Apakah ketika mereka mengisi tempayan itu penuh air, ataukah ketika mereka mencedok dan bawa kepada pemimpin pesta, atau air itu ketika diminum oleh dicoba oleh pemimpin pesta. Kita tidak tahu persis kapan itu terjadi. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, namun Dia yang mengadakan mukjizat dengan di luar batas kasat mata manusia, cara berpikir kita. Izinkan Tuhan bekerja menolong saudara di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian kita bejana yang sungguh-sungguh rela untuk taat, untuk ikuti arahannya. Roh Kudus berkarya menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, ayat rema pribadi yang kita terima, maupun juga firman Tuhan yang kita dapatkan lewat pelayanan pengembalaan dimanapun Tuhan tempatkan. Kita belajar sungguh-sungguh, diarahkan, dituntun, sehingga kita mencapai tujuan Allah. Mukjizat air menjadi anggur tersedia bagi saudara dan saya, bagi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau menerima mukjizat dari Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi yang berusaha, Tuhan akan memberikan juga kepekaan, memberikan hikmat untuk Tuhan mengatur orang-orang yang tepat, maupun waktu yang tepat, maupun juga jenis usaha yang tepat untuk saudara lakukan. Mungkin bagi mereka yang sedang bergumul dalam hal hubungan keluarga, yakin dan percaya yang segala sesuatu yang sudah tawar, namun Tuhan sanggup mengadakan air menjadi anggur. Mukjizat air menjadi anggur
sehingga hubungan satu yang lain harmonis, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendorong, saling menguatkan. Karena di dalam kasih yang mesra, yaitu Kristus yang hadir membalut setiap luka-luka antara satu dengan yang lain. Dan yakin percaya, besi menajamkan besi, sehingga setiap hubungan dalam kelompok, dalam keluarga, maupun juga pekerjaan, maupun di pelayanan, kita semua saling melengkapi untuk mencapai pekerjaan, mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ataupun berkeluarga, maupun juga di dalam pelayanan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semua SOP secara manusia bisa kita lakukan. Namun ada SOP, Standard of Procedure, yang di dalam kerajaan Allah, yaitu percaya melangkah. Contoh saudara, ketika kita ada di mall, ada pintu kaca otomatis, di mana ketika melihat kita sedang berjalan menuju pintu tersebut, otomatis pintu tersebut akan terbuka. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, Dia yang memerintah, Dia yang berkuasa. Kita melangkah kepadanya, menuju kepadanya. Kita percaya Dialah yang akan membuka pintu saat pintu itu tertutup. Dia sendiri yang akan membuka jalan bagi kita saat tiada jalan. Mintalah, ketoklah, carilah, percaya Tuhan akan membuka pintu tepat pada waktunya. Pintu dibukakan, apa yang kita cari, Tuhan sendiri nyatakan sendiri kuasanya dan kasihnya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat mukjizat air menjadi anggur, biarlah kehidupan kita, Tuhan pulihkan sukacita dalam kehidupan kita. Yang tadinya sudah mulai kendor, sudah mulai tawar hati, namun Tuhan curahkan anggur baru, maupun di dalam konteks ini perkawinan, supaya anggur terus disediakan. Kita yakin percaya Tuhan tidak permalukan kita anak-anaknya yang berharap kepadanya. Karena kita miliknya, kita telah ditebus oleh darahnya. Dia yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu untuk sanggup menolong saudara. Kita lanjut, di mana anggur yang disediakan selalu yang terbaik Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Di dalam perkawinan ini, pada umumnya anggur yang terbaik yang disiapkan. Namun bagi mereka yang nantinya akan mengulang ataupun mengambil ulang, mereka akan dapat anggur yang mungkin jenis anggur yang berbeda. Kita yakin percaya mengiring Yesus, semakin hari semakin manis bersama Tuhan. Semakin hari selalu disediakan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup orang percaya. Sehingga kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita hidup di hari ini, kita hidup di rencana Tuhan membawa kita ke masa depan. Dia yang memegang tangan kita sepanjang tahun 2022 ini, Dia yang mengurapi, menuntun, memakai hidup kita menjadi saluran berkat. Kita tidak akan batasi Tuhan bekerja. Kita tahu bahwa hanya dekat dengan Yesus kita merasa ketenangan. Di mana Yesus hadir di pernikahan, di dalam pertumbuhan seorang anak, di dalam studi, pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam momen-momen peristiwa kehidupan ini. Sungguh indah. Kehadirannya sungguh nyata, membuat kita selalu senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu yang telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang kita sungguh lihat bahwa semua mukjizat yang ada, sehingga Tuhan nyatakan kemuliaannya, bagian kita adalah mempercayai Dia lebih dan lebih lagi. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Roh Tuhan yang bekerja lewat kehidupan kita. Kita sebagai hamba-hambanya, sebagai kaki tangan Tuhan di tengah dunia yang ada, Tuhan mengutus kita untuk membawa kabar baik, untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kuasanya. Untuk itu bagian kita orang percaya, doakan orang sakit sembuh, usir setan demi nama Yesus, setan keluar,
maupun kita doa berkat untuk sesama kita, untuk keluarga kita, kita ucapan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa ini datang dari Tuhan. Yang mengadakan mukjizat air menjadi anggur, itu juga Dia berikan kepada kita yang sudah mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu jangan takut menghadapi tahun ini. Kita bersama Yesus, kita dapat melewati semuanya. Mari saudara, kita sungguh-sungguh izinkan Roh Tuhan untuk berkarya, membawa kita mengerti kebenarannya lewat suara pembalan hari ini. Mukjizat air menjadi anggur. Mari kita berdoa. Bapa, di hari-hari yang ada, di mana hati yang sudah tawar, Tuhan pulihkan, curahkan anggur yang baru, sehingga membuat sukacita kembali. Pulihkan dalam nama Yesus. Bagi yang sudah lemah imannya, supaya hari ini mendengar firman Tuhan, mukjizat terjadi, sehingga mereka percaya kepada Engkau lebih dan lebih lagi daripada sebelumnya. Buang segala keraguan, buang semua ketidakpercayaan, namun serahkan hidup di dalam Tuhan. Nantikan Tuhan bahwa Dia menjadikan semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus, tolong bagi saudara yang sedang mengalami permasalahan keuangan, Tuhan sediakan, Engkau sanggup menolong, mengadakan segala mukjizat, termasuk keuangan, maupun juga termasuk kesehatan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yakin percaya sakit apapun, yang dalam sakit maupun juga di dalam sistem-sistem tubuh yang tidak berfungsi dengan sesuai dengan yang diciptakan, kami berdoa yang percaya Tuhan, Engkau jamah sembuhkan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mukjizat masih ada di tahun 2022 ini. Setiap kami berdoa, mencari, meminta, mengetuk, Tuhan sendiri yang menyatakannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami, Bapak Presiden dan semua tim aparat menteri yang ada, maupun juga semua pimpinan-pimpinan gereja umat Tuhan. Berkati semuanya, semua pergumulan yang dihadapi, Yesus terlebih besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.